Saudara-saudari terkasih, saya bagikan pesan Paus Leo ke-14 menjelang doa Angelus dan sesudahnya. Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini di banyak negara dirayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Domini, dan Injil menceritakan mujizat penggandaan roti dan ikan. Untuk memberi makan ribuan orang yang datang untuk mendengarkan Dia dan memohon kesembuhan, Yesus meminta para rasul untuk menyerahkan kepadanya apa yang sedikit mereka miliki, lalu memberkati roti dan ikan tersebut, kemudian memerintahkannya agar dibagikan kepada semua orang. Hasilnya sungguh mengejutkan. Makanan tersebut bukan hanya cukup untuk setiap orang, tetapi masih sisa banyak. Mujizat ini lebih dari sekedar keajaiban, merupakan sebuah tanda dan mengingatkan kita bahwa karunia-karunia dari Allah, bahkan yang paling kecil sekalipun, akan bertambah besar bila dibagikan. Namun ketika kita merenungkan semuanya ini dalam konteks Hari Raya Corpus Domini, kita diajak untuk merenungkan kenyataan yang lebih dalam. Kita tahu bahwa pemberian Allah yang jauh lebih besar kepada kita merupakan akar dari setiap tindakan berbagi antar sesama manusia. Dia, Sang Pencipta, yang telah memberikan hidup bagi kita, demi menyelamatkan kita, telah meminta salah satu makhluknya untuk menjadi ibunya, memberikannya tubuh yang rapuh, terbatas, dan fana seperti tubuh kita, dan menyerahkan dirinya kepadanya seperti seorang anak kecil. Dia membagikan sampai ke dasar terdalam kemiskinan kita, dengan memilih untuk menebus kita, justru melalui hal yang cuma sedikit yang dapat kita persembahkan kepadanya. Mari kita renungkan betapa indahnya ketika kita memberikan hadiah, mungkin kecil, sesuai kemampuan kita, dan melihat bahwa itu dihargai oleh penerimanya. Betapa bahagianya kita ketika kita tahu bahwa meskipun sederhana, hadiah itu justru menyatukan kita lebih erat dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, dalam Ekaristi antara kita dan Allah, hal ini sungguh terjadi. Tuhan menerima, menguduskan, dan memberkati roti dan anggur yang kita letakkan di atas altar, bersama dengan persembahan hidup kita, dan mengubahnya menjadi tubuh dan darah Kristus, kurban kasih untuk keselamatan dunia. Allah menyatukan dirinya dengan kita, menerima dengan sukacita apa yang kita bawa, dan mengundang kita untuk bersatu dengannya, dengan menerima dan membagikan karunia kasih-Nya dengan sukacita yang sama. Dengan cara ini, Santo Agustinus mengatakan bahwa seperti dari butir-butir gandum yang dikumpulkan bersama, terbentuk satu roti. Demikian juga dalam kesatuan kasih, terbentuk satu tubuh Kristus. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita akan mengadakan prosesi Ekaristi. Kita akan merayakan Misa Kudus bersama, kemudian memulai perarakan membawa sakramen Maha Kudus melalui jalan-jalan kota kita. Kita akan bernyanyi, berdoa, dan akhirnya berkumpul di depan Basilika Santa Maria Maggiore untuk memohon berkat Tuhan atas rumah-rumah kita, keluarga kita, dan seluruh umat manusia. Semoga perayaan ini menjadi tanda terang dari komitmen kita untuk setiap hari, dimulai dari altar dan tabernakel, menjadi pembawa persekutuan dan damai satu sama lain dalam semangat berbagi dan kasih. Saudara-saudari terkasih, berita yang mengkhawatirkan terus datang dari Timur Tengah, khususnya dari Iran. Dalam skenario dramatis ini yang juga mencakup Israel dan Palestina, penderitaan sehari-hari rakyat terutama di Gaza dan wilayah-wilayah lain terancam terlupakan.
padahal kebutuhan bantuan kemanusiaan semakin mendesak. Hari ini, lebih dari sebelumnya, umat manusia berseru dan memohon perdamaian. Seruan ini menuntut tanggung jawab dan akal sehat, dan tidak boleh dibungkam oleh dentuman senjata atau kata-kata retoris yang menghasut konflik. Setiap anggota komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral menghentikan tragedi perang sebelum menjadi lubang tak berdasar yang tak bisa diperbaiki. Tak ada konflik yang jauh jika menyangkut martabat manusia. Perang tidak menyelesaikan masalah, malah memperparahnya dan meninggalkan luka dalam sejarah bangsa-bangsa yang membutuhkan generasi untuk disembuhkan. Tak ada kemenangan bersenjata yang mampu menggantikan penderitaan para ibu, ketakutan anak-anak, dan masa depan yang dirampas. Semoga diplomasi mampu membungkam senjata. Semoga bangsa-bangsa menapaki masa depan mereka dengan karya perdamaian, bukan dengan kekerasan dan konflik berdarah. Saya menyapa kalian semua warga Roma dan para peziarah. Saya senang menyambut para anggota parlemen dan wali kota yang hadir di sini dalam rangka yubileum para pemerintah dan juga para pegawainya. Saya juga menyambut umat beriman dari Bogota dan Sampues di Kolombia yang datang dari Polandia, termasuk siswa dan guru dari sekolah teknik di Krakow, paduan suara, musik Sternburg, Austria, umat dari Hannover, Jerman, calon penerima krisma dari Gioia Tauro, dan anak-anak dari Tempio Pausania. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua, dan saya memberkati semua yang hari ini berpartisipasi aktif dalam perayaan Corpus Domini, baik dengan nyanyian, musik, karpet bunga, kerajinan tangan, dan terutama dengan doa dan prosesi. Terima kasih kepada semuanya, selamat hari Minggu.